Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Biologi SMA. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 IPS buat Biologi Lintas Minat ya, yang milih mata pelajaran Biologi Lintas Minat. Bab pertama adalah tentang ruang lingkup biologi, dan karena materinya cukup panjang, maka kemudian video ini akan saya bagi menjadi dua bagian, yaitu part 1 dan part 2. Pada part 1-nya atau bagian pertama, kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, nanti pada bagian kedua, kita akan membahas tentang mikroskop dan keselamatan kerja di laboratorium biologi. Kita mulai saja dulu untuk part 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya kita akan bahas tentang karakteristik ilmu biologi dulu. Biologi itu berasal dari dua kata, yaitu dari bahasa Yunani, bios dan logos. Bios itu artinya hidup dan logos itu artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang pelajari tentang makhluk hidup dan segala permasalahannya. Nah, yang jadi masalah adalah kapan sesuatu itu dianggap makhluk hidup, kapan dianggap bukan makhluk hidup. Seperti itu. Nah, contohnya simpelnya, kenapa batu dianggap bukan makhluk hidup? Kenapa kemudian mobil yang bisa bergerak bukan dianggap sebagai makhluk hidup? Nah, makhluk hidup itu punya ciri-ciri yang harus kalian pahami. Nah, berikut adalah kita bahas tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup tersebut bisa bernafas. Yang kedua, dia memerlukan makanan. Yang ketiga adalah dia mampu bergerak. Yang keempat, memiliki kepekaan terhadap rangsangan atau iritabilitas. Yang berikutnya adalah punya kemampuan adaptasi. Yang kelima, memiliki kemampuan ekskresi atau pengeluaran zat sisa dari tubuh makhluk hidup. Yang berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Terakhir adalah reproduksi. Jadi, 8 ciri inilah yang menandakan suatu makhluk hidup atau tidak. Kalau ada sesuatu itu memiliki ke-8 ciri ini, maka dia dianggap makhluk hidup. Tapi kalau salah satu saja dia tidak punya, maka dia dianggap bukan makhluk hidup. Seperti itu. Jadi, begitulah tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Kita bahas satu persatu tentang ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Pertama, memerlukan makanan. Untuk apa sih kita makan ya? Kita makan fungsinya adalah untuk memperoleh energi. Berasa sekali pada saat kita kelaparan, kemudian kita begitu lemas. Nah, pada saat kemudian kita menemukan makanan dan kita makan kemudian minum, maka setelah itu badan kita akan kembali segar. Nah, itulah kenapa kemudian kita memerlukan makanan, yaitu untuk memperoleh energi. Jadi masalah adalah tumbuhan. Tumbuhan peroleh makanannya seperti apa? Bagaimana caranya? Tumbuhan memperoleh makanannya adalah dengan cara menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu melalui proses yang namanya fotosintesis. Fotosintesis itu bahan dasarnya adalah CO2, karbon dioksida, kemudian perlu air. Nah, dua bahan inilah yang paling vital yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Karbon dioksida oleh tumbuhan diperoleh dari udara. Di udara banyak karbon dioksida. Kemudian air itu diperoleh biasanya dari tanah. Nah, dua senyawa ini oleh tumbuhan itu akan diolah dan kemudian dihasilkan glukosa atau gula atau zat makanan seperti itu. Um, Kenapa makanan bisa mengolah dua senyawa ini bisa menjadi glukosa atau zat makanan? Karena di dalam tumbuhan terkandung klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau daun. Klorofil inilah yang menyebabkan kemudian tumbuhan, terutama pada bagian daunnya, itu berwarna hijau. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebuah sel dan kemudian kita sayat seperti ini sel-sel tumbuhan, maka kita bisa melihat butir-butir hijau seperti ini. Ini dikenal dengan istilah kloroplas atau butir hijau daun. Dan kenapa warnanya hijau butir-butir ini? Karena di dalamnya mengandung klorofil. Jadi klorofil itu adalah zat warna hijau pada daun, sedangkan kloroplas itu adalah butir-butir hijau ini. Seperti itu. Nah, klorofil inilah di dalamnya itu dengan bantuan cahaya atau sinar matahari sebagai sumber energi, itu akan mengubah karbon dioksida dengan air, diubah atau direaksikan membentuk glukosa atau gula. Selain glukosa juga dihasilkan oksigen. Seperti itu. Maka kemudian jangan heran pada saat siang hari, di mana kemudian cahaya matahari itu banyak,
kemudian tumbuhan akan melakukan proses fotosintesis, maka selain dihasilkan gula atau glukosa atau zat makanan, juga dihasilkan oksigen. Makanya kalau kita berlindung siang hari di terik matahari panas, kemudian kita berlindung di bawah pohon, itu tentunya akan seger sekali karena tumbuhan tersebut menghasilkan oksigen. Berbeda halnya kalau kita malam hari. Malam hari tidak terjadi fotosintesis, kita akan bersaing dengan tumbuhan untuk menghirup oksigen. Karena biar bagaimanapun juga tumbuhan memerlukan bernapas. Nanti kita bahas bernapas lebih lanjut. Hewan dengan manusia gimana makannya? Hewan dengan manusia makannya adalah dengan memangsa organisme lain. Seperti itu. Maka kemudian kita mengenal ada yang kelompok herbivora, ada kelompok makhluk hidup sebagai karnivora, dan ada omnivora. Herbivora itu apa? Herbivora itu adalah makhluk hidup pemakan tumbuhan, seperti contohnya kelinci ini. Kemudian kalau karnivora adalah makhluk hidup pemakan daging. Nah, yang paling seru ini omnivora. Omnivora didefinisikan di buku-buku adalah makhluk hidup yang pemakan segala. Kalau saya bilang kalau makan segala kurang tepat ya istilahnya. Karena nanti batu, pasir itu juga dimakan. Kenapa makan segala? Yang tepat sebenarnya omnivora itu adalah pemakan herbivora dan karnivora. Jadi herbivora dimakan oleh omnivora, karnivora juga dimakan oleh omnivora. Jadi seperti itu. Tapi ya udahlah, kalau di buku bilang pemakan segala, it's okay. Penting kalian ngerti maksudnya ya, paham. Ya, ciri berikutnya adalah bernafas. Apa itu bernafas? Bernafas adalah proses memasukkan udara ke dalam paru-paru dan kemudian diikuti dengan proses pengeluaran zat sisa dalam bentuk gas keluar dari paru-paru. Proses memasukkan udara itu dikenal dengan istilah inspirasi dari kata in masuk. Kemudian proses pengembusan nafas atau pengeluaran zat sisa dalam bentuk gas keluar paru-paru itu dikenal dengan istilah ekspirasi. Saat udara dimasukkan ke dalam paru-paru, terjadilah pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida di alveolus. Nah, ini dia. Jadi pada saat kemudian kita bernafas, inspirasi, maka udara akan masuk ke dalam paru-paru. Ini paru-paru manusia. Nah, di ujung-ujung paru-paru ini ada alveolus. Alveolus bentuknya seperti ini. Alveolus ini mengandung pembuluh darah yang cukup banyak di permukaannya. Sehingga nanti pada saat kemudian udara dimasukkan ke dalam paru-paru, maka di alveolus ini akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan CO2. Pertukarannya seperti apa? Di udara itu akan ada oksigen. Nah, pada saat udara tersebut masuk ke dalam paru-paru, oksigen ini secara difusi dia akan masuk ke dalam pembuluh darah secara langsung. Seperti ini masuk ke pembuluh darah. Nah, pada saat oksigen ini mau masuk, maka akan harus ada yang dikeluarkan oleh pembuluh darah tadi, sehingga kemudian oksigen ini bisa berikatan dengan sel-sel darah merah. Nah, apa yang dikeluarkan oleh sel-sel darah merah? Yaitu karbon dioksida. Jadi pada saat lewat pembuluh darah ini lewat paru-paru, karbon dioksida akan dikeluarkan ke alveolus. Nah, pada saat CO2 dilepaskan di alveolus, oksigen akan berikatan dengan sel-sel darah yang sudah melepaskan CO2 tadi. Jadi ada pertukaran. Nah, nanti begitu kemudian oksigen ini telah berikatan dengan sel darah merah, maka kemudian oksigen ini akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh makhluk hidup tadi. Nah, nanti akan diberikanlah oksigen tersebut kepada sel-sel yang membutuhkan. Untuk apa oksigen? Nah, nanti kita bahas di pernapasan. Lebih detail setelah slide ini. Kemudian kita bahas lagi CO2-nya. Nah, CO2-nya pada saat kemudian sampai di alveolus, maka kemudian terjadilah proses ekspirasi, yaitu pengeluaran, penghembusan nafas. Maka pada saat kemudian kita hembuskan nafas, itu CO2 akan kemudian ikut keluar bersama dengan udara yang sudah diambil oksigennya. Seperti itu. Jadi udara yang dihembuskan sekarang miskin oksigen, tapi kaya dengan CO2 atau karbon dioksida. Selain itu juga dikeluarkan juga uap air ya, bersamaan dengan ekspirasi tadi. Makanya kemudian uap air tadi bisa kita manfaatkan untuk membersihkan kaca. Pada saat kita membersihkan kaca kan kadang-kadang kita gunakan nafas kita. Next, kemudian tadi definisi dari bernafas. Sekarang tujuannya buat apa sih bernafas? Tujuan bernafas itu
pada dasarnya adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam makanan. Ya, ini gambarnya mirip sekali ya, seorang anak makan makanan yang sudah dibawa seperti ini, saking laparnya dia membutuhkan energi. Jangan buang makanan ya, banyak orang yang membutuhkannya. Oke, jadi tujuan bernapas adalah membebaskan energi yang terkandung di dalam makanan. Jadi makanan yang kita makan itu belum bisa jadi energi, belum dikatakan energi. Dia baru istilahnya sumber energi. Kapan kemudian makanan itu berubah menjadi energi? Yaitu pada saat dia direaksikan dengan oksigen. Nah, reaksinya namanya adalah reaksi oksidasi, yaitu direaksikan dengan oksigen atau menambahkan oksigen terhadap suatu zat. Nah, prosesnya gini. Ini kan tadi ya, zat makanan, C6H12O6. Itu dia baru akan jadi energi kalau dia direaksikan dengan oksigen. Seperti itu. Nah, reaksi ini dikenal dengan istilah reaksi oksidasi. Nah, pada saat zat makanan direaksikan dengan oksigen, maka kemudian zat makanan tersebut akan terpecah, yaitu terpecah menjadi karbon dioksida plus dengan uap air plus dengan energi. Nah, energinya ini digunakan oleh tubuh kita untuk melakukan aktivitas hidup, untuk bergerak, kemudian untuk bernafas, berpikir, untuk kemudian mengganti sel-sel tubuh yang rusak, untuk penyembuhan penyakit, dan lain-lain. Ini energinya digunakannya untuk itu. Kemudian CO2 dengan H2O-nya seperti apa? CO2 dengan H2O-nya akan dibuang melalui proses ekspirasi yang tadi, yang telah dijelaskan. Demikian. Sekarang kita bahas alat-alat pernapasan. Pada manusia dan hewan yang hidupnya di darat, kita memiliki alat pernafasan yang namanya paru-paru. Ini paru-paru ada di sini ya. Ini tulang dada, ini paru-parunya di sini, kiri dengan kanan. Kalau kita lihat mayat dibelah, tulang rusuknya dipotong, maka disinilah paru-parunya. Ini paru-paru yang kanan, ini paru-paru yang kiri. Seperti itu. Nah, ini paru-paru yang sehat seperti ini ya. Nah, untuk hewan yang hidupnya di air, maka dia bernapas dengan menggunakan insang. Insang itu ada di mana? Insang itu adanya di sini nih. Jadi kalau ada ikan tuh biasanya ada tutup insang ya. Nah, insangnya ada di dalam ini. Nah, kalau misalnya ikan pari itu di bawah dia. Insangnya di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bongkar tutup insangnya, maka kita akan melihatkan insang inilah insang. Seperti ini. Nah, insang ini warnanya merah. Kenapa merah? Karena sama seperti alveolus, dia banyak mengandung pembuluh darah di sini. Sehingga kemudian kita bisa membedakan mana ikan yang segar dengan tidak, yaitu dengan melihat insangnya. Jadi kalau kalian nanti kemudian diminta orang tua untuk pergi ke pasar membeli ikan, cara ngelihat ikan yang segar adalah buka tutup insangnya, kemudian lihat. Kalau insangnya merah seperti ini, masih segar, kemudian tidak berbau dan lendirnya bening kalau kita pegang, maka itu ikannya segar. Tapi kalau misalnya warnanya udah kelabu gini, ungu, tutup lendirnya juga udah keruh, itu menandakan hidup bakteri udah hidup di sana. Kemudian baunya asam karena terjadi fermentasi, maka ini udah nggak segar lagi. Jadi milih ikan segar itu seperti itu. Nah, ikan yang segar ini seperti ini. Seperti saya bilang tadi, insang itu mengandung pembuluh darah yang banyak, seperti layaknya di alveolus, sehingga warnanya kemudian jadi merah. Nah, bagaimana cara bernapas pada ikan? Ikan itu bernapas dengan cara mengambil oksigen itu di air. Kenapa di air? Karena di air itu kan terlarut oksigen. Ada mengandung oksigen juga terlarut. Nah, cara dia ngambil oksigen yang ada di air adalah dengan cara memasukkan air ke dalam mulutnya. Kemudian dia keluarkan, tapi keluarkannya tidak lewat mulut, tapi melainkan lewat insang tadi. Jadi insangnya kemudian dibuka, dan kemudian air mengalir melalui insang tadi. Nah, pada saat air itu ngalir ngelewatin insang, di insang ini kan terdapat pembuluh-pembuluh darah layaknya di alveolus. Maka pada saat air ini kemudian lewat ke di antara insang, maka kemudian terjadilah pengikatan oksigen ke pembuluh darah tadi. Jadi oksigen diikat, sedangkan CO2 kemudian dikeluarkan ke aliran air tadi. Sehingga kemudian oksigennya dibawa oleh darah yang ada dari insang ke seluruh tubuh ikan. Itulah proses bernapasnya mirip seperti layaknya di paru-paru. Nah, jadi masalah alat pernapasan pada katak. Kalau katak bernapasnya dengan ya, katak
pada saat masih berudu, dia bernapas dengan insang. Tapi begitu dewasa, dia bernapas dengan paru-paru dengan kulit. Tahu berudu? Jadi kalau katak itu daur hidupnya seperti ini ya. Jadi bertelur, kemudian menetas telurnya membentuk berudu. Nah ini berudu nih. Kemudian nanti berubah menjadi katak. Ini metamorfosisnya seperti itu. Ini telur katak. Nah seperti ini. Nah nanti kalau udah menetas dia akan jadi berudu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, pada saat kondisi berudu seperti ini dan dia hidupnya dominannya di air, dia masih bernafas uh, dengan insangnya. Tapi kemudian setelah kemudian nanti dia mulai berubah, muncul ini berudu ya, udah mulai nanti muncul kaki seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti kemudian lama-lama kemudian ekornya hilang. Nah, jadilah katak seperti ini. Maka kemudian insangnya itu kemudian berkembang membentuk paru-paru. Saya lihat ini. Jadi insangnya nanti yang tadinya insang, itu kemudian insangnya berkembang menjadi paru-paru dan sebagian lagi menjadi bagian dari kulitnya. Oleh sebab itu maka kemudian katak itu bernafasnya adalah dengan paru-paru plus dengan kulitnya. Seperti itu. Jadi kalau kita tutup napasnya katak, dia masih bisa bernafas karena dia bisa lewat kulit. Kita sering kenal ini ya. Ini kantung suaranya katak. Kantung suara katak ini didominasi ini yang jantan yang bunyi. Jadi kalau bunyi itu untuk yang jantan. Kenapa berbunyi? Katak kantungnya macam-macam ya. Ada yang di dagu bawah sini, ada yang di sini. Katak ini berbunyi tujuannya adalah untuk menarik lawan jenisnya. Biasanya dilakukan pada saat musim kawin. Sehingga makin nyaring dia, maka makin menarik perhatian dari betinanya. Jadi ini bukan untuk bernafas ya, kantung ini, kantung suara kalau orang bilang. Next, berikutnya hewan yang agak unik juga untuk alat pernapasannya itu kura-kura. Kura-kura ini napasnya adalah dengan paru-paru tapi dibantu dengan kloakanya. Kloaka itu muara saluran ini ya. Kalau di manusia kan kita anus. Kalau kloaka itu dia sebutan untuk bermuaranya 3 saluran. Yaitu saluran kencingnya juga lewat lubang ini, kemudian saluran pupnya, nya juga lewat sini, reproduksinya juga lewat situ. Jadi satu lubang jadi 3 itu namanya kloaka. Kalau anus khusus untuk saluran yang pencernaan doang gitu. Nah ini kloakanya. Jadi untuk kura-kura dia selain bernafas dengan paru-paru lewat hidungnya, dia juga bisa bernafas lewat kloakanya. Nggak bisa ngebayangin kalau kita bernafas dengan kloaka ya, dengan anus kita. Oke, next berikutnya bernapas dengan paru-paru. Untuk burung bernapasnya dengan paru-paru ya. Hati-hati sering ketuker burung dianggap bernapasnya dengan pundi-pundi udara atau pundi-pundi hawa atau dikenal juga dengan istilah saccus pneumaticus. Sebenarnya burung itu bernapasnya dengan paru-paru, tapi istilah-istilah ini itu adalah istilah untuk bukan istilah tapi alat bantu untuk bernafas pada burung. Jadi kalau misalnya ini saya lihatkan alat pernafasan pada burung ini dari hidungnya, kemudian di sini paru-parunya, ini yang paru-paru yang kiri, nah ini yang kanan, tapi ini dipotong dulu ya supaya lebih kelihatan. Nah paru-paru itu yang ini paru-parunya. Nah saccus pneumaticus itu adalah penjuluran dari paru-paru, jadi seperti alat tambahan. Nah seperti ini saccus pneumaticus atau pundi-pundi hawa. Seperti itu. Jadi ini penjuluran-penjuluran yang membuat kemudian kapasitas paru-parunya menjadi lebih besar. Kenapa kemudian burung ini perlu sekali kapasitas paru-paru yang besar? Karena pada saat dia terbang, otot sayapnya itu menyebabkan dia tidak bisa untuk melakukan pernafasan. Jadi burung itu pada saat terbang, itu otot pernafasannya terhambat oleh gerakan sayap, sehingga dia tidak bisa bernapas pada saat terbang. Jadi burung itu pada saat dia terbang, itu dia nahan napasnya. Untuk kemudian dia bisa terbang lama, maka dibutuhkan kalau hanya paru-paru ini doang, maka tidak akan cukup. Maka diperlukanlah penjuluran-penjuluran tambahan untuk supaya kapasitas paru-parunya jadi besar, dia bisa terbang cukup jauh. Seperti itu. Itulah fungsi dari saccus pneumaticus. Next berikutnya adalah alat pernapasan pada tumbuhan. Tumbuhan dia tidak punya alat khusus ya,
tapi melainkan dia hanya punya rongga-rongga atau lubang-lubang. Karena tumbuhan itu dia nggak punya paru-paru gitu ya. Nah, dia punyanya adalah lubang-lubang, di mana lubang-lubang itu akan menyebabkan oksigen itu bisa masuk langsung ke seluruh tubuhnya dia. Jadi tanpa perlu alat pernapasan, kemudian dibawa seperti layaknya darah ke seluruh tubuh, nggak perlu. Karena dia ada lubang-lubang yang akan membawa oksigen, yang akan membuat oksigen tersebut tersedia di seluruh tubuhnya. Nah, lubang-lubang itu adalah stomata dan lentisel. Stomata itu adanya di daun. Jadi kalau kita lihat daun ini, kemudian kita lihat di bawah mikroskop, maka dia akan ada bentuk-bentuk bulat-bulat seperti ini. Nah, ini adalah stomata. Nah, ini stomata, ini lubangnya. Nah, jadi oksigen tuh masuk lewat sini, lubang-lubang ini. Nah, ini juga stomata, ini lubangnya tadi yang saya bilang. Jadi oksigen akan masuk ke dalamnya, kemudian oksigen itu akan melewati ruang antar sel dan kemudian ke seluruh tubuh dari tumbuhan tadi. Seperti itu. Nah, untuk mendistribusikan oksigen supaya lebih jauh lebih efektif, maka di tumbuhan kadang-kadang kita menemukan pecah-pecahan seperti ini. Nah, ini kalau lihat di bawah mikroskop itu dia akan sel-selnya pecahnya ini menyebabkan oksigen bisa masuk dan kemudian tembus ke dalam tumbuhan tadi. Seperti itu. Nah, ini seperti ini. Inilah dikenal dengan istilah lentisel. Jadi kalau di daun namanya stomata, kalau di batang juga ada namanya lentisel. Ini oksigen bisa masuk lewat sini nih. Nah, seperti itu. Nah, ini lentisel juga. Ini lentisel nih, pecahan begini lentisel namanya. Nah, ini juga lentisel. Jadi oksigen bisa masuk ke sini dan langsung memberikan oksigen ke tumbuhan tadi. Terdistribusi. Next, bergerak. Hewan dan manusia itu bergerak. Kenapa bisa bergerak? Karena hewan dan manusia punya rangka dan otot. Rangka dikatakan sebagai alat gerak pasif karena dia pada dasarnya rangka itu nggak bisa bergerak. Dan yang menggerakkan rangka itu karena di rangka itu melekat otot. Ototlah yang berkontraksi sehingga kemudian terjadi pergerakan di rangka. Makanya kemudian kalau ada orang bilang, di sana ada setan, ada tengkorak hidup. Nggak ada tengkorak hidup kalau nggak ada ototnya. Jadi masalah adalah bagaimana dengan tumbuhan. Apakah tumbuhan bergerak? Itu yang jadi masalah. Eh, Bergerak, Pak. Itu mah ditiup angin. Nah, bagaimana cara membuktikan tumbuhan bergerak? Lihat aja ini ya. Tanaman ada Mimosa pudica. Ini pada saat disentuh dia bergerak. Tapi permasalahannya adalah nggak semua tumbuhan itu kan kayak Mimosa pudica. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa tumbuhan itu bergerak? Caranya adalah yaitu dengan contohnya pada saat kita melihat ada pot yang terbalik. Itu kan tadi kan tumbuhannya ke arah sini ya. Maka kemudian dalam waktu beberapa jam atau beberapa hari, maka tumbuhan akan berbelok ke atas. Ini menandakan ada pergerakan. Coba kalau batang pensil ditanam di sini, sampai lumutan kita nungguin, itu pensil tidak akan naik ke atas. Beda dengan tumbuhan. Jadi pertumbuhan gerak pada tumbuhan itu lebih lambat ya. Tapi bukan berarti dia tidak bergerak. Dia bergerak. Itulah kenapa kemudian tumbuhan itu dianggap sebagai makhluk hidup karena dia juga bisa bergerak gitu. Nah, ini juga contohnya lagi. Pada saat ada sinar matahari di sini, maka tumbuhan akan mengarah ke arah sinar matahari. Tapi kalau kita tancapkan pulpen di sini, walaupun sinar mataharinya atau misalnya bola lampunya dinyalakan berhari-hari, itu dia tidak akan belok. Nah, kalau tumbuhan dia belok untuk mencari untuk proses fotosintesis yang memerlukan cahaya. Iritabilitas. Iritabilitas itu adalah peka terhadap rangsang. Rangsang itu adalah segala sesuatu yang mempengaruhi makhluk hidup. Bisa dari luar di dalam diri sendiri atau bisa juga iritabilitas atau rangsangan itu dari luar. Seperti itu. Contoh yang dari luar adalah misalnya entah itu hujan, suhu, panas, seperti itu adalah rangsangan dari luar yang menyebabkan kemudian manusia bereaksi atau makhluk hidup bereaksi terhadap rangsangan tadi. Contoh kalau kalian lagi upacara kemudian kepanasan, kalian pasti akan mencari tempat yang agak sedikit lebih teduh ya. Seperti itu. Atau kalau kehujanan kalian akan minggir, itu iritabilitas gitu. Atau kalau misalnya ada bahaya kalian menjauhinya, itu adalah iritabilitas. Seperti itu. Kalau yang dari dalam contohnya adalah rangsangan rasa lapar. Itu dari dalam menyebabkan kemudian hewan melakukan iritabilitas itu dengan cara berburu makanan. Kayak gitu, berburu mangsanya. Pada tumbuhan iritabilitasnya gimana? Kalau iritabilitas pada tumbuhan itu contohnya adalah adanya sinar matahari. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk fotosintesis. Maka kalau ada daun tumbuhan mengarahnya ke arah kanan sedangkan jendela ada di kiri, maka dia tidak akan efektif untuk mendapatkan sinar matahari. Maka iritabilitasnya adalah dia melakukan gerakan di mana gerakannya itu adalah
mengarah ke arah jendela ini yang ada sinar mataharinya banyak. Ini contohnya time lapse ya, video. Ini kita lihat. Ya, ya, ini tumbuhannya bergerak karena sinar matahari ada dari sini, maka dia bergerak ke arah sinar matahari tadi. Ya, seperti itu prinsipnya. Mulai bergerak. Ya, itu contoh iritabilitas ya. Sekarang adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungannya. Contohnya adalah kaktus. Kaktus ini karena hidupnya di tempat panas, tuh lingkungan yang sangat panas, yaitu di gurun, maka dia membutuhkan alat-alat di tubuhnya yang menyebabkan dia bisa hidup di gurun tadi. Kita jangan berharap pohon pisang bisa hidup di gurun atau kita bisa menemukan pohon mangga di gurun. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan untuk adaptasi. Seperti itu. Nah, yang bisa adalah yang bisa beradaptasi dengan kondisi panas. Pertama adalah kaktus. Adaptasinya gimana? Daunnya tidak lebar. Daunnya berubah membentuk duri-duri sehingga kemudian tidak terjadi penguapan yang berlebihan karena kalau daunnya lebar maka penguapan pasti akan besar. Terus kedua, batangnya gimana Pak? Batangnya dilapisi oleh lapisan lilin. Lapisan lilin, sehingga kemudian pada saat terjadi penguapan karena panas, itu dia terhambat, nggak bisa keluar uap airnya. Sehingga uap airnya tetap ada di dalam tumbuhan tadi. Sehingga dia tidak kekurangan air. Berikutnya, pada kaktus itu sel-selnya kalau kita belah, ini banyak jaringan-jaringan tumbuhan yang menyimpan air. Seperti itu. Sehingga kemudian di sini banyak terkandung air untuk disimpan sebagai cadangan. Nah, akarnya tumbuhan itu yang hidup di gurun, itu akarnya lebih panjang dibandingkan tumbuhan-tumbuhan lain yang hidupnya tidak di daerah gurun. Jadi begitulah teknik adaptasi pada tumbuhan kaktus yang hidup di daerah yang kering. Pada hewan, contoh adaptasi adalah pada ikan lumba-lumba, di mana karena lumba-lumba ini bernapas dengan paru-paru, maka dia beradaptasi dengan kondisi dia hidup di air, yaitu dengan cara melompat. Seperti itu. Melompat sambil dia mengambil oksigen lewat hidungnya. Nah, jangan lupa paus ini, ikan lumba-lumba ini tidak punya insang ya, karena dia bernapasnya dengan paru-paru. Jadi dia bernapas harus dengan melalui lubang hidungnya, sehingga dia membutuhkan loncat, beberapa kali loncat. Jadi kalau kita ngelihat paus lagi loncat-loncat, jangan geeran menghibur kita di kapal ya. Tapi dia beradaptasi dengan kondisi hidup di air yang dia tidak punya kemampuan untuk mengambil oksigen dari air, tapi dia dari udara, maka dia melakukan aksi tersebut. Adaptasi berikutnya yang juga vital adalah ini ikan paus. Kita sering lihat ikan paus mengeluarkan air dari daerah kepalanya dia sini, kemudian dikeluarkan. Ini airnya dari mana sebenarnya? Ikan paus ini juga dia tidak punya insang ya, dia bernapas dengan paru-paru. Bernapasnya adalah dia dengan paru-paru, jadi pada saat dia ke atas ke permukaan air, dia akan ambil oksigen sebanyak-banyaknya, kemudian dia menyelam. Nah, pada saat menyelam, dia akan bisa nahan napas cukup lama karena paru-parunya juga cukup besar. Hanya masalahnya jangan lupa bahwa hasil proses pernapasan itu juga dihasilkan karbon dioksida dan plus H2O atau uap air. Nah, uap airnya pada saat kemudian ditahan lama sekali oleh paus tadi di dalam air, maka uap airnya itu berubah menjadi air. Sehingga kemudian lama-lama paru-parunya berisi air. Nah, pada saat kemudian oksigen sudah mulai habis, maka paus kemudian ke permukaan. Nah, untuk bisa mengambil nafas, dia harus keluarkan air yang berasal dari pernafasan tadi yang memecahkan zat makanan ya, menghasilkan CO2 plus H2O plus energi. Nah, CO2 dan H2O-nya ini harus dikeluarkan dulu. Sehingga kemudian dilakukanlah aksi pemunceratan seperti ini. Keluar air. Ini H2O murni nih. Airnya tawar, nggak asin. Seperti itu. Karena berasal dari pernapasannya dia. Nah, begitu udah airnya keluar semua, dikeluarkan, maka barulah ikan paus tadi bisa bernafas lagi. Ngambil nafas lagi, menyelam lagi. Prosesnya kemudian berulang. Kemudian ciri berikutnya dari makhluk hidup adalah ekskresi. Ekskresi dari kata exit, excretion, mengeluarkan. Yaitu proses mengeluarkan zat sisa dalam tubuh. Zat sisa itu bisa berupa dalam bentuk gas CO2, bisa air, bisa garam-garam mineral, bisa urea. Kalau gas karbon dioksida ini dikeluarkan melalui paru-paru. Kalau air lewat mana? Paru-paru juga, yaitu dalam bentuk uap air, juga lewat air seni atau urin. Kalau garam-garam mineral lewat kulit bisa, kemudian lewat air seni juga bisa. Oh ya, air juga lewat air seni bisa ya tadi ya. Kemudian urea ini juga dikeluarkan lewat urin. Seperti itu zat sisa. Next, kemudian tumbuh.
Tumbuh itu adalah proses bertambahnya ukuran tubuh makhluk hidup. Yang darinya tadinya kecil, bayi, kemudian jadi dewasa seperti kalian saat ini. Itu menandakan bahwa kalian mengalami proses yang namanya tumbuh. Pertumbuhan makhluk hidup dipengaruhi oleh faktor eksternal dengan internal. Eksternal itu faktor luar. Contohnya adalah faktor makanan, itu faktor luar. Kalau kemudian kalian makanannya tidak bergizi, maka pertumbuhan kalian akan terhambat gitu. Kalau faktor internal itu adalah faktor keturunan. Umumnya orang-orang yang badannya bapak ibunya tinggi badannya, maka anaknya kemungkinan besar punya punya apa? Punya bakat untuk dia tinggi juga. Tapi seperti saya bilang, untuk membuat makhluk hidup itu tumbuh tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tapi eksternal juga penting. Sehingga kalau misalnya dia punya bakat tinggi, tapi makanannya tidak mendukung, maka dia tidak akan optimal tingginya. Seperti itu. Next, berikutnya, tumbuh itu selalu diiringi dengan tumbuh dan berkembang. Berkembang itu apa sih? Berkembang itu adalah proses menuju kedewasaan. Kalau hewan atau manusia dianggap udah dewasa kalau dia sudah balik. Ciri khas balik gimana? Alat reproduksinya kalau yang laki-laki udah menghasilkan sperma, kalau perempuan udah bisa menghasilkan sel telur. Seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana dengan tumbuhan? Kapan tumbuhan dianggap telah berkembang? Tumbuhan telah berkembang kalau alat reproduksinya telah ada. Seperti itu. Sekarang jadi masalah adalah alat reproduksi pada tumbuhan apa? Kalau yang jantan apa jantan alat reproduksi pada tumbuhan? Yaitu benang sari. Kalau pada betinanya yaitu putik ya, jangan lupa. Nah, kalau kita lihat keputik dengan benang sari itu adanya di mana? Di bunga. Maka kemudian kalau kita lihat-lihat tumbuhan, kalau dia udah berbunga, maka dia berarti udah masuk tahap berkembang. Seperti itu. Ya, ini bunga. Jadi bunga itu adalah alat reproduksi pada tumbuhan. Makanya kalau perempuan jangan mau dikasih bunga ya, pelecehan. Ini bunga buat kamu, I love you. Itu kan sama dengan istilahnya, nih alat kelamin buat kamu, I love you. Nah, kayak gitu ya, jangan mau dikasih bunga. Kasih coklat aja. Oke, next reproduksi. Tujuan reproduksi adalah untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Em, Kalau misalnya makhluk hidup tidak punya kemampuan reproduksi, maka tentunya dia punah. Makanya kemudian kita lihat kucing, hewan itu rata-rata berusaha untuk reproduksi supaya dia tidak punah. Oke, selesai sudah sesi pertama atau tahap pertama atau part one, yaitu ngebahas tentang ruang lingkup biologi. Kita udah belajar tentang definisi biologi, kemudian kita juga udah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Em, Sesi kedua kita akan belajar tentang mikroskop dan keselamatan kerja di laboratorium. Sampai ketemu di sesi kedua. Demikian, saya doakan semoga kalian sukses belajarnya dan menghasilkan nilai yang terbaik buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.